Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya semuanya. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi kita, kelanjutan dari matematika dasar kita di bagian logika. Logika, kalau misalnya dilihat dari kata-katanya, ini adalah cara berpikir ya. Kemudian, ketika kita ingin menginikan dengan logika, berarti sesuatu itu berhubungan dengan akal pikiran kayak gitu. Itu dari bahasanya logis, akal kah kayak gitu. Jadi kalau dalam logika itu sesuatu itu masuk akal, kalau masuk akal atau tidaknya itu dilihat dari suatu pernyataan yang mana misalnya ada suatu kalimat gitu yang keluar dari seseorang, itu adalah, oh ya, saya itu berasal dari daerah Sengeti misalnya. Kemudian di situ adalah saya berasal dari daerah Sengeti. Apakah ini suatu pernyataan atau tidak, ataukah masuk sesuatu ke hal yang logis atau tidak, kayak gitu. Kemudian oh iya, 2 ditambah 5 itu adalah sama dengan 8, kayak gitu. Ini 2 tambah 5 sama dengan 8. Apakah ini logis atau tidak, kayak gitu. Apakah ini sesuai dengan aturan ataupun seperti apa, misalnya seperti itu. Maka masuk akal atau tidaknya sesuatu kalimat yang dikeluarkan ataupun suatu kejadian yang ada kayak gitu. Jadi ini bukan hanya suatu kalimat ya, tapi adalah suatu kejadian kayak itu dilihat dari suatu pernyataan. Yang mana pernyataan itu adalah kalimat yang sudah ditentukan nilai kebenarannya, yaitu adalah bisa benar atau salah kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan suatu pernyataan. Yang mana itu nanti adalah masuk ke ruang lingkupnya logis atau tidak. Gitu. Misalnya seperti ini, ada contoh, Semarang ibu kotanya Jawa Tengah. Nah, itu adalah sesuai dengan geografis, tata daerah, disampaikan bahwasanya Jawa Tengah itu memang ibu kotanya adalah Semarang. Maka itu benar, maka ini dinamakan dengan pernyataan. Lalu, A faktor dari 6. A faktor dari 6. Kita nggak tahu A ini berapa. A faktor dari 6. Kalau misalnya disampaikan, oh ya 12 adalah faktor dari 6. Itu benar atau salah, kayak gitu. Maka karena ini nggak jelas, maka ini dinamakan dengan suatu bukan pernyataan. 2 adalah bilangan ganjil. Iya, ini adalah salah. Karena 2 itu bilangan genap. Karena dia adalah nilainya salah, maka dinamakan dengan pernyataan. Mudah-mudahan lulus ujian. Ini adalah doa ya, maka ini bukanlah suatu pernyataan, tapi di kalimat aja. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Ini benar, maka ini dinamakan dengan pernyataan. X faktor dari 5. Kita nggak tahu X ini berapa. Boleh aja misalnya X ini 20, 30, tapi di sini tidak disampaikan. Maka ini dinamakan dengan pernyataan. Lalu ada selanjutnya 4 ditambah 5 ditambah 4, itu nyatanya 9. Kecil dari 7. Seharusnya adalah besar. Karena ini adalah salah, maka ini dinamakan dengan pernyataan. Lalu ada kalimat pernyataan soal di bawah ini. Selesaikan soal di bawah ini, katanya. Maka ini adalah kalimat perintah, maka ini bukan pernyataan, karena nggak ada nilai salah dan benarnya. Lalu X ditambah 5 sama dengan 9. Sama halnya sebelumnya, bahwasanya X ini nggak jelas, maka ini bukan dinamakan pernyataan. Lalu X dikurang 2, kecil 7. Ini juga kita nggak tahu berapa nilai daripada si X, maka ini dinamakan dengan bukan pernyataan. Pernyataan itu disajikan dalam bentuk huruf kecil. Ini misalnya adalah kalimat pernyataan itu dinotasikan dengan P, Q, RS, dan lain-lain. Dan lain-lain maksudnya adalah terserah si penulis mau hurufnya apa dari A sampai Z kayak gitu. Jadi disajikan dalam bentuk huruf kecil. Pada pernyataan misalnya adalah P, Q, R dan huruf lainnya, ini adalah disebut dengan proposisi.
Maka kalimat kita, jadi ibaratnya kayak tadi, Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Maka itu dinamakan dengan proposisi. Itu boleh kita notasikan misalnya dengan P. Kalimat proposisi yang tadi, pernyataan kita yang tadi, itu disebut dengan proposisi komposit yang memuat perangkai. Jadi ketika dia memuat perangkai, misalnya ini adalah konjungsi, disjungsi, ini adalah kata hubungnya dan, ini atau, ini jika dan hanya jika, ini adalah ingkaran. Berarti negasi bahasa lainnya. Maka ketika proposisi berhubungan dengan yang kalimat ada perangkai-perangkai ini, maka dia dinamakan dengan proposisi komposit. Ini kita lihat jenis-jenis daripada proposisi. Ini jika ada dua buah pernyataan, P dan Q, maka P konjungsi Q atau P dan Q itu bila juga dibaca P bila Q, ini dinamakan dengan konjungsi. Ini P ada kayak huruf V gitu. Ini dibaca dengan P atau Q. Ini dinamakan dengan disjungsi. Lalu ini P tanda panah Q, maka ini dibaca jika P maka Q, ini dinamakan dengan implikasi. Lalu P ini tanda panah dua arah Q, ini dibaca dengan P jika dan hanya jika Q. Ini dinamakan dengan biimplikasi. Lalu ada P, misalnya ada pernyataan P, tapi ada tanda garis di atasnya, atau boleh juga di depan P, ini boleh juga, ini dinamakan dengan ingkaran P. Maka ini dinamakan dengan negasi. Nah, itu. Jadi kalau ingkaran P ini misalnya adalah Semarang ibu kotanya Jawa Tengah, maka ingkarannya adalah Semarang bukanlah ibu kota Jawa Tengah. Nah, itu ingkarannya. Ini nilai kebenaran daripada suatu proposisi yang komposit karena sudah dihubungkan dengan perangkainya ya. Jika kita memiliki dua buah pernyataan, ini ada P, ada Q, ketika P bernilai benar, true, kemudian Q bernilai benar, maka konjungsinya P bila Q itu adalah benar. Jadi benar konjungsi benar, maka itu adalah benar. Lalu benar atau benar, maka dia benar. Jika benar, maka nilainya adalah benar. Benar jika dan hanya jika benar, maka itu adalah nilainya benar. Ingkaran daripada benar, maka adalah P-nya ya, ingkaran daripada benar itu adalah salah, false. Lalu ketika ada lagi pernyataan. Pernyataan benar, kemudian yang pernyataan P benar, kemudian pernyataan Q salah, maka konjungsinya benar dan salah, maka dia salah. Benar atau salah? Benar atau salah, maka dia menjadi benar. Benar jika maka salah, maka dia salah. Benar jika dan hanya jika salah, maka salah. Ingkaran daripada benar itu adalah salah. Lalu yang ketiga, ketika keadaan adalah pernyataan pertamanya false, pernyataan keduanya true, maka konjungsinya salah dan benar, maka dia salah. Salah atau benar, maka dia benar. Salah jika benar, maka dia adalah benar. Kemudian salah jika dan hanya jika benar, maka dia salah. Lalu ingkaran daripada salah, dia adalah benar. Kemudian pernyataan yang keempat. Ketika misalnya ada keadaan pernyataan salah yang pertama, kemudian salah yang kedua. Maka untuk yang konjungsinya, salah dan salah, dia otomatis salah. Lalu salah atau salah, maka dia salah juga. Kemudian salah, maka
Jika salah, maka salah dia benar. Jadi artinya adalah kalau kasus hukum, orang salah, maka disalahkan, dia itu benar berarti. Lalu ini, jika salah, dan hanya jika salah, maka dia juga benar. Lalu ingkaran daripada salah, dia adalah benar. Ini adalah pernyataan pengambilan nilai kebenaran. Kalau dalam kasus hukum ini sering ya, jadi harus sesuatu itu pengambilannya harus secara logis, kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan logika. Cara berpikirnya mengambil sesuatu itu adalah berdasarkan kepada benar atau salahnya. Ya, ini kita contohkan ketika di sini kita memiliki suatu pernyataan. Ini sebanyak 3 pernyataan kita. Ada pernyataan Q, ada pernyataan P, ada Q, ada R, kayak gitu. Lalu bagaimana nanti pengambilan nilai kebenarannya? Jadi ini pertama, pernyataan yang pertama. Jadi kalau nilai kebenaran tadi kita kan cuma 2, itu nanti bisa diganti-ganti nilai pernyataannya. Ini yang P, tidak ada segitiga sama kaki yang tumpul. Tidak ada segitiga sama kaki yang tumpul. Sama kaki ya. Kalau segitiga itu berarti berjumlah 180. Lalu Q, fungsi identitas merupakan fungsi satu-satu. Fungsi identitas. Yang ketiga, R, ada belah ketupat yang merupakan persegi panjang. Ada belah ketupat yang merupakan persegi panjang. Ini ingat-ingat aja, ketupat yang biasa kita makan. Kayak gitu. Tapi tidak semuanya harus persegi panjang, ya, bisa jadi persegi, berarti sisi-sisinya yang sama. Nilai kebenaran daripada proposisi ini apa? Katanya. Yang pertama, apakah nilai P itu benar atau salah, Q benar atau salah, dan R juga benar atau salah. Kita nilai. Lalu ini yang B, apakah nilai kebenaran dari Q disjungsi R, lalu konjungsi R, lalu yang C, Q disjungsi R. Kita lihat si A, kita lihat P. Tidak ada segitiga sama kaki yang tumpul. Ini pernyataannya adalah salah. Ya, kita lihat dari yang pertama, nilai P ini sebenarnya apa? Di sini disampaikan P bahwasannya tidak ada segitiga sama kaki yang tumpul. Berarti tumpul melebihi sudut 90 derajat. Karena kalau misalnya siku-siku kan 90 derajat, kemudian kalau lancip adalah kecil dari 90 derajat. Ini tidak ada segitiga sama kaki. Ini salah, karena apa? Kita bisa menggambar segitiga itu yang ada satu yang paling besar sudutnya, kemudian sudut-sudut lain yang lebih kecil dari 90. Maka berarti pernyataan ini adalah salah. Lalu yang ke Q, fungsi identitas merupakan fungsi satu-satu. Identitas identik dengan satu, sama, kayak gitu. Maka dia dinamakan dengan fungsi satu-satu, benar. Ada belah ketupat yang merupakan persegi panjang. Ini juga benar. Ada belah yang R. Ya, yang R ada belah ketupat yang merupakan persegi panjang. Ini benar, karena apa? Diagonal daripada kedua belah ketupat itu tidak sama panjang, maka dia dinamakan dengan persegi panjang. Lalu yang B, Q dan R. Ketika misalnya Q konjungsi R. Ini apakah nilai daripada ini true dan true? True dan true pada disjungsi. Kita lihat yang true dan true pada disjungsi ini adalah benar, kayak gitu. Lalu yang ini konjungsinya adalah ketika adalah true dan true, maka dia adalah true. Ini adalah true ya, maka ini Ibu salah tuliskan di sini, ini adalah true ya yang kedua. Jadi ini adalah, kita lihat ketika true dan true, maka konjungsinya true, maka disjungsinya juga adalah true. Nah, ini
penulisannya di sini salah, true. Ini kita melihat bagaimana tabel kebenaran, menilai daripada suatu tabel kebenaran. Buatlah tabel kebenaran posisi di bawah ini. Katanya berarti di sini ada kita memiliki suatu pernyataan ya. Dua buah pernyataan di sini ada P, ada Q. Ini suatu kalimat menjadi P jika dan hanya P jika ya, ini ada kita contoh bagaimana cara membuat tabel kebenaran. Ada beberapa pernyataan di kita ini. Yang pertama itu adalah P. Jika P, maka P konjungsi Q. P konjungsi Q katanya. Maka sedangkan kita cuma memiliki dua buah pernyataan dari tabel kebenaran tadi. Bagaimana cara menghubungkannya? Karena ini ada implikasi, ini sudah ada konjungsi di sini, maka bisa kita hubungkan. Kita buat pernyataan asli kita itu cuma dua, yaitu adalah P dan Q. P dan Q yang nilainya kemungkinan adalah true, benar untuk P pertama, benar untuk Q pertama, kemudian benar untuk P pertama, salah untuk Q kedua, salah untuk P ketiga, kemudian benar untuk Q ketiga, kemudian salah untuk P keempat, lalu salah juga untuk Q. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Lalu di sini ada kurung ya. Kurung adalah P konjungsi Q, maka kita tulis P konjungsi Q. Lalu ada lagi dihubungkan P implikasi P konjungsi Q, maka kita tuliskan di sini. Maka nilai akhir kita tuh nanti di sini. Kita lihat. Nah ini di konjungsi. Benar-benar benar kalau konjungsi, karena dia adalah bernilai benar saja ketika dua buah pernyataan itu benar, yang lainnya adalah salah. Maka di implikasinya, jika ini ya, jika benar maka benar, maka dia nilainya benar. Kemudian jika benar maka dia salah. Jika salah maka salah, dia benar. Jika salah maka salah, dia juga adalah benar. Nah, ini nilai pernyataan kita yang ini. Itu adalah true, false, true, true. Lalu bagaimana yang kedua? Yang kedua ini berarti P konjungsi Q. Jika P konjungsi Q, maka P. Maka kita pertama buatkan adalah pernyataan ini dulu sebagai dasar. Maka kita buatkan P konjungsi Q, lalu P konjungsi Q, maka P. Kita lihat nilainya. Ini sudah ada. Kemudian dikonjungsi, dia konjungsi hanya bernilai benar ketika pernyataan itu benar-benar. Kita tuliskan benar saja di sini. Lalu bagaimana kalau implikasinya? Oh iya, implikasinya adalah benar, konjungsi ini, PQ, benar, maka dia benar. Salah, maka benar, maka dia salah. Maka dia benar. Salah, maka dia benar. Kemudian salah, maka dia adalah benar. Itu kalau untuk yang ini. Lihat nilai yang tadi kita ke sini. Nah, ini. Di implikasi dia hanya bernilai salah ketika pernyataan yang keduanya adalah salah. Tapi kalau misalnya kita pernyataan dua benar, maka dia adalah bernilai benar. Itu kenapa di sini pernyataan kedua kita adalah benar ya. Ini yang pertama false, kemudian ini benar, maka dia menjadi benar. Ya, itu materi kita tentang ini. Ini ada lagi dua buah pernyataan kita. Coba Anda lihat, buat tabel kebenarannya. Ini nanti silakan dikirim di latihan ya pada hari ini juga yang C dan D. Ini bagaimana nilai kebenarannya. Kalau gitu Ibu sudahi untuk hari ini. Ibu mohon maaf atas penyampaian yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.